Orang-orang yang meninggal karena longsor, tertimbun kan? Karena banjir, tenggelam, meninggal dunia. Karena tabrakan, iya sebenarnya. Karena jatuh pesawatnya meledak, terbakar dan seterusnya. Ini semua adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di sini. Bukan lagi Al-Aminah Channel, tapi adalah Abu Abdirrahman Al-Hajami Channel, yang mana tetap di bawah naungan Yayasan Al-Aminiyah, Yayasan Pondok Pesantren Al-Aminiyah, yang mana kita bergerak di bidang pengajaran daripada para tahfiz Quran dan juga Darul Hadis. Dan di sini telah hadir bersama kita Ustadz Abu Abdirrahman Al-Hajami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang akan kita angkat hari ini adalah menyikapi di awal tahun nih. Dari tahun kemarin ya kan kita sudah bahas masalah COVID di video sebelumnya. Bagaimana sih dan sebagainya tentang COVID kita boleh cek di video sebelumnya. Nah, yang kita lihat amati saat ini adalah tahun ini, di awal tahun ini gitu, banyak sekali terjadi bencana alam, longsor, musibah di mana-mana, bahkan pesawat jatuh kemarin. Nah, yang perlu kami tanyakan adalah bagaimanakah dari sudut pandang Ustadz Abu Abdirrahman mengenai para korban ini, Ustadz, dari sisi syariat. Kita cek berikut ini adalah kita kembali ke kitab. Monggo, Ustadz. Korban bencana ya. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Aminah Channel yang sekarang berubah menjadi Abu Abdirrahman Channel ya, tetap di bawah naungan Pondok Pesantren Al-Aminiyah. Menyikapi fenomena yang terjadi pada hari ini, dari awal tahun kita sudah dalam pandemi, Masya Allah sudah setahun kurang lebihnya ya kan. Kemudian tambah lagi banjir di mana-mana ya, banyak saudara kita yang tenggelam rumahnya sampai sekarang mereka belum dapat pengungsian yang layak juga. Ada yang longsor, tertimbun longsor, meninggal karena banjir. Bahkan baru-baru kemarin sempat hangat dalam media itu adalah sebuah pesawat yang juga jatuh dan menelan korban dan hampir semuanya meninggal kalau tidak salah itu. Yang jadi pertanyaan tadi oleh saudara akhuna Hadis Mukmin adalah bagaimana tinjauan syariat terhadap orang-orang yang terdampak musibah sampai membawa mereka kepada kematian, begitu ya. Taib, barakallahu fikum. Secara umum memang musibah yang terjadi di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena ulah tangan manusia itu sendiri. Makanya Allah mengatakan dhaharal fasadu bil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Jadi nampaknya kerusakan di muka bumi ini, ada banjir, ada longsor, ada gempa, apalagi ada tsunami dan seterusnya, pesawat jatuh, itu sesungguhnya adalah karena banyaknya maksiat. Karena ulah tangan manusia itu sendiri. Ini secara umum memang. Ini secara umum. Agar apa? Dalam ayat yang lain Allah mengatakan liyudhiqa ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Untuk memberikan peringatan supaya mereka merasakan sebagian kecil dari yang mereka amalkan. Ba'dalladzi amilu. Jadi musibah yang menimpa umat ini hari ini, kesusahan dan seterusnya itu efek dari sedikit maksiat yang kita lakukan. Baru sedikit. Subhanallah. Tapi Allah mengatakan di sini, kenapa Allah timbahkan sedikit? Maksudnya kata Allah adalah la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Kembali tentunya yang masih hidup, ya kan, yang masih hidup kembali, yang lupa ingat kembali kepada Allah, yang belum berakidah benar, mereka kembali kepada akidah yang benar, begitu. Nah, itu secara gambaran secara umum. Musibah itu memang ulah tangan manusia. Tetapi orang-orang yang terkena al-musab, orang-orang yang terkena imbas sampai membawa mereka kepada kematian, ada yang tenggelam, ada yang tertimbun dan sebagainya. Kalau kita melihat dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, subhanallah, sesungguhnya ini busyra, bahkan kabar gembira kepada mereka, kepada orang-orang yang meninggal karena longsor, tertimbun kan, karena banjir, tenggelam, meninggal dunia, karena tabrakan, iya sebenarnya, karena jatuh pesawatnya meledak, terbakar dan seterusnya. Ini semua adalah sesungguhnya pilihan Allah. Makanya kalau kita lihat dari hadis Nabi Muhammad SAW, hadis sahih riwayat Bukhari, ya, Muslim dan lain sebagainya, Nabi Muhammad SAW mengatakan asy-syuhada'u khamsatun, bahwa orang yang terkategori sebagai syuhada, orang yang mati syahid pada umatku ini ada 5. Dalam riwayat sab'atun ada 7, ada 5. Yang pertama al-mat'un, orang yang meninggal karena ta'un, karena terkena wabah. Nah, ini sudah kita bahas nih. Wabah ini bisa berubah-ubah setiap zaman dan tempat, bisa COVID-19 dan seterusnya. Ini harus kita bahas. Ya, bagi sahabat
Abu Abdurrahman Channel. Silahkan yang ingin detail terkait dengan ini boleh dirujuk video sebelumnya kan gitu. Itu yang pertama, Rasulullah mengatakan al-mad'un. Yang kedua al-mabtun, orang yang meninggal karena kena penyakit perut. Jadi apapun namanya penyakit perut itu meninggal dunia. Orang bertanya, Ustadz kenapa penyakit perut? Kan di sana banyak sekali penyakit-penyakit yang lebih ekstrim, jantung, apalagi kanker dan sebagainya. Ya, kadang-kadang ditanya juga oleh jemaah. Akhirnya saya jawab waktu itu, kalau di zaman Nabi Muhammad SAW itu penyakit apapun judulnya penyakit perut namanya penyakit perut. Jadi belum ada penelitian khusus si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini. Rasulullah juga bukan sebagai seorang dokter. Tapi intinya begini, kalau orang meninggal karena penyakit perut saja dihitung sebagai orang yang mati syuhada, apalagi penyakit yang lebih parah daripada itu, kan begitu tentunya. Ya kan? Itu. Ada namanya keutamaan dari bawah ke atas, sebagaimana larangan dari yang kecil sampai yang besar. Contohnya Allah mengatakan, wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina. Bukan berarti zina itu boleh. Zina itu nggak boleh. Kenapa? Yang mendekati aja nggak boleh. Begitu juga. Nah, kebalikannya nih. Aksnya, kebalikan daripada keutamaan ini. Orang yang meninggal dunia asbab penyakit perut saja dikategorikan sebagai syuhada, orang yang mati syahid, apalagi yang lebih parah daripada itu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini terkait dengan yang kita bahas adalah al-gharq wal gharq. Orang yang meninggal dunia karena tenggelam. Tenggelam karena tsunami, tenggelam karena banjir, tenggelam karena pesawat jatuh atau kapalnya jatuh dan seterusnya pecah kemudian meninggal dunia, itu mereka semua dihitung sebagai syuhada. Taib. Yang berikutnya adalah wasahibul hadami, orang yang tertimpa bangunan, ya tertimpa mobil, tertimpa apapun, termasuk tabrakan berarti. Jika mereka dalam ketaatan, mereka saat itu dalam perjalanan yang baik, sesuatu yang baik, maka mereka dihitung oleh Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang mati syahid. Kemudian jelas, wasyahidu fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah meninggal dunia, maka dihitung sebagai orang yang mati syahid. Nah, dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa asyuhada usabatun, bukan hanya 5, tapi 7, ada tambahan. Siapa di antaranya? Nabi Muhammad SAW mengatakan wal mar'atu tamutu bi jum'i syahidah. Perempuan yang sedang melahirkan, proses nifas, melahirkan anak dan qadarullah meninggal, maka dia termasuk mati syahid. Bahkan dalam riwayat Ahmad, Nabi Muhammad SAW mengatakan yajurruha waladuha bisadari. Bahkan nanti pada hari kiamat ilal jannah, anaknya yang orang tua yang tadi meninggal karena asbab melahirkan akan diseret oleh anaknya dari tali pusarnya ke dalam surga. Karena memang kita tahu seorang wanita yang melahirkan taruhannya adalah nyawa, ya kan? Dan Allah berikan keutamaan. Tetapi ini semuanya ya tentunya dengan dua syarat. Mereka sabar menerima ujian ini dan mereka berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tambahan lagi dalam hadis yang lain, satu lagi ada tambahan. Orang yang dihitung sebagai mati syahid adalah wal mautu bidaisil. Jadi orang yang meninggal karena TBC. Jadi orang yang meninggal karena TBC, ya qadarullah karena TBC membawanya kepada kematian, asal syaratnya dia muslim pastinya, ya kan? Dia muslim, kemudian sabar dalam menghadapi ujian tersebut. Yang ketiga, dia berharap ihtisab, sebagaimana dalam hadis ta'un, dia berihtisab, mengharap pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang orang-orang yang dikategorikan tadi dalam hadis Nabi Muhammad SAW 5 ataupun 7, maka orang-orang yang meninggal karena asbab bencana, musibah apapun namanya, mau banjir, mau gempa, mau longsor, ya mobil tabrakan, pesawat jatuh, mereka dihitung sebagai orang yang mati syahid. Yang penting muslim. Atau mereka, kata ulama, dalam ketaatan, kata Imam Qurtubi. Mereka dalam menjalankan ketaatan. Contohnya, orang lagi mau ke masjid, tabrak mobil, ya kan? Orang lagi mau ngaji, qadarullah kena reruntuhan dan sebagainya. Mereka nih orang-orang yang mati syahid. Dan ini adalah pilihan Allah sesungguhnya. Maka dalam bab amal-amal yang membawa orang kepada husnul khotimah, amal-amal inilah sebenarnya. Ini diantara juga salah satu sebab-sebab orang itu meninggal karena bencana, maka termasuk husnul khotimah. Maka kesimpulannya, sahabat Abu Abdurrahman Al-Hajami Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira bagi saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, mungkin orang tua kita, adik kita, tetangga kita, negara kita, ketika terkena atau tertimpa ujian dan musibah ini, membawanya bahkan sampai meninggal dunia, sesungguhnya mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah.
Jadi tidak perlu sedihnya berlebihan, ya, berkelanjutan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW shadiqul masduq, yang kalimahnya benar dan dibenarkan. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, mereka adalah syuhada ummati. Mereka adalah orang-orang yang mati syahid. Predikat mati dalam Islam yang paling mulia dan paling tinggi adalah apa? Mati syahid. Ya kan, mati syahid. Walaupun mati syahid ada dua, mati syahid secara akhirat, ya, seperti tadi itu, orang yang berjihad juga, dan juga secara dunia. Secara dunia itu berarti orang berjihad di jalan Allah. Kita tidak perlu disolat kafani, tidak perlu disolati, langsung dikuburkan. Tapi kalau meninggal syahid alam hitungan akhirat seperti tadi itu, tetap kalau memungkinkan dikafani, dimandikan, dikafani dan disolatkan. Jadi sekali lagi, ini adalah busyra, kabar gembira bagi saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, bahwa jangan terlalu bersedih. Karena sesungguhnya Nabi kita Muhammad SAW dalam memberikan hampir 15 abad yang lalu kabar gembira tentang ini. Karena memang akan banyak terjadi, ya, pada umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini kabar gembira, dan ini pilihan Allah. Ini pilihan Allah yang penting. Karena itulah pentingnya jaga niat dalam setiap waktu dan kondisi. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita beraktivitas, jaga niat dan jaga sunnah. Agar apa? Kalau qadar Allah, seandainya Allah takdirkan kita mati saat itu, maka matinya insya Allah husnul khotimah, bahkan termasuk mati syahid. Insya Allah. Mungkin bisa dipahami kira-kira. Barakallah. Tapi ada satu pertanyaan Ustaz tadi. Ustaz sampaikan apabila seorang sedang berniat baik gitu kan, menjalankan ketaatan gitu kan, terus meninggal qadarullah. Nah, tapi kalau pertanyaan adalah, kalau sebaliknya Ustaz, kalau sedang berniat tidak baik, itu bagaimana Ustaz? Mungkin mau menjelaskan. Begitu tadi saya katakan di akhir bahwa pentingnya kita menjaga niat dimanapun kita berada. Ketika mau pergi kemana, sedang beraktivitas entah apapun, jaga niat kita untuk selalu berbuat baik, karena kita nggak pernah tahu. Sesungguhnya kita pergi itu hanya mengantarkan waktu kita dicabut nyawanya oleh Allah. Makanya kalau orang yang soleh, orang-orang dahulu selalu kemanapun pergi, mereka selalu menjaga niat mereka. Iya, berdoa. Dan kembali kepada pertanyaan, bagaimana orang-orang yang sedang memang berbuat tidak baik? Berbuat tidak baik, niatnya juga tidak baik. Kalau dia muslim, ini adalah kafarah untuk perbuatannya yang tidak taat kepada Allah, dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun setelah dohir diadab, tapi sesungguhnya adalah apa? Kafarah, penebus dosa-dosa yang dia lakukan. Tapi kalau dia bukan orang yang beriman, jelas ini adab di dunia sebelum di akhirat yang lebih syadid, yang lebih sangat mengerikan. Wa na'udzubillahi min dzalika. Nah,